Baik, metode berikutnya adalah metode saldo menurun. Jadi, catatan untuk metode saldo menurun ini dihitung dengan menggunakan dua kali dari tarif garis lurus dan tidak ada dan nilai sisa tidak dikurangkan dari harga perolehan. Nah, sekarang bagaimana menghitung tingkat depresiasi garis lurus atau tarif garis lurusnya? Ada di sini, di buku Anda juga ada. Ya, jadi berdasarkan dari metode garis lurus itu rate-nya kalau garis lurus 20% diperoleh dari 90.000 itu penyusutan tahunannya dibagi dengan um, nilai bukunya. Jadi harga perolehan uh, dikurang dengan um, nilai sisa 450.000 dapat tarif 20%, 20% ini dikali 2. Jadi tarifnya untuk saldo menurun ganda ya itu adalah 40%. Metode saldo menurun, tarifnya adalah 40%. Jadi Anda bisa lihat di buku Anda halaman 703. Caranya adalah seperti ini. Jadi dipakai full um, nilai perolehannya 500.000 kali 40%, biaya depresiasinya 200.000. Um, Total akumulasi depresiasi di tahun pertama masih 200.000, lalu book value-nya atau nilai buku di akhir tahun pertama adalah 300.000 diperoleh dari 500.000 kurang 200.000. Kemudian nilai buku ini digunakan lagi untuk book value di tahun kedua, di awal tahun kedua 300.000 kali lagi 40%, maka biaya depresiasinya adalah 120.000. Jadi akumulasi atau total biaya depresiasi di akhir tahun kedua adalah biaya depresiasi di tahun pertama ditambah dengan tahun kedua 120.000, maka totalnya adalah 320.000. Sehingga book value di akhir tahun kedua sisa 500.000 kurang 320.000 sama dengan 180.000, atau kalau mau pakai cara yang tadi 300.000 kurang 120.000, book value di akhir tahun kedua 180.000. Book value di akhir tahun kedua ini digunakan untuk menjadi book value di awal tahun ketiga 180.000 dikali lagi dengan tingkat tarif penyusutannya 40% sehingga dapat biaya depresiasi 72.000 untuk tahun ketiga. Dan total biaya depresiasi atau akumulasi biaya depresiasinya adalah 320.000 ditambah 72.000 sama dengan 392.000. Book value di akhir tahun ketiga sama dengan 180.000 kurang 72.000 atau 500.000 kurang 392.000. Dan seterusnya sampai di tahun kelima. Nah, di tahun kelima ini sebenarnya kalau kita kali 64.800 kali 40%, ini saya mau kalikan 64.800 kali 40% itu hasilnya 25.920, bukan 14.800. Tetapi kenapa di sini harus 14.800? Itu karena nilai buku itu tidak boleh, biaya depresiasi itu tidak boleh melebihi residual value, nilai sisanya. Jadi langsung saja nilai buku, biaya biaya depresiasi di sini itu diperoleh dari nilai buku di awal tahun dikurangi dengan nilai sisa. Nilai sisa which is 50.000 sama dengan 14.800. Berikutnya ini berkaitan dengan penyusutan komponen. Ini translate-nya ada beberapa yang agak rancu ya. Jadi saya sesuaikan dengan translate atau terjemahan dari buku Anda. Jadi IFRS mensyaratkan bahwa tiap item dari PPE itu adalah aset tetap ya, plant, property, and equipment yang signifikan terhadap total harga perolehan harus didepresiasi secara terpisah. Apa maksudnya itu? Kita langsung masuk pada contoh. Contoh, EuroAsia Airlines membeli sebuah pesawat terbang senilai 100 juta euro pada 1 Januari 2011. Pesawat tersebut memiliki umur ekonomis 20 tahun dengan nilai sisa 0 euro. EuroAsia menggunakan metode garis lurus untuk menghitung biaya depresiasi untuk seluruh pesawat. EuroAsia mengidentifikasi tiap komponen, jumlah, dan umur ekonomis sebagai berikut. Jadi pesawat itu kan ada komponen-komponennya ya, mulai dari airframe-nya, terus ada komponen mesin, ya ini engine component, dan ada juga komponen lain-lainnya. Untuk airframe-nya nilai, jumlahnya itu sebesar 60 juta euro, ini ada di buku Anda 704, dan umur manfaatnya 20 tahun. Untuk komponen mesinnya 32 juta euro dan seterusnya. Oke,
Jadi komponen-komponen ini memiliki nilai depresiasi yang terpisah-pisah. Jadi kita harus hitung dia terpisah, lalu nanti di total setahun berapa biaya depresiasi setahun dari gabungan depresiasi per komponen tersebut. Anda bisa lihat di sini airframe 60 juta kali ininya, karena dia pakai garis lurus jadi mudah ya. 60 juta dan kebetulan tidak ada nilai sisa, jadi langsung saja 60 juta bagi 20. Bu, kalau ada nilai sisa ya otomatis 60 juta dikurangkan dulu sekian gitu. Tapi, tapi ini karena kebetulan tidak ada, maka 60 juta um, dibagi langsung umur manfaatnya atau masa umur ekonomisnya. Jadi totalnya semua nanti 8.600.000, inilah biaya depresiasi untuk satu pesawat tersebut. Oke. Nah, masalah-masalah khusus atau isu khusus berkaitan dengan penyusutan itu adalah um, bagaimana perusahaan harus menghitung penyusutan untuk periode parsial atau tidak tidak bulat 1 tahun, tapi terbagi menjadi beberapa bulan, misalnya dalam setahun. Kemudian apakah penyusutan menyediakan dana untuk penggantian aktiva dan bagaimana revisi tarif penyusutan ditangani. Jadi kalau misalnya ada perubahan estimasi atau perubahan penggunaan metode biaya penyusutan, kalau ada yang berubah maka bagaimana penanganannya. Contoh, Maserati Corporation membeli mesin baru yang digunakan untuk proses perakitan pada 1 Agustus 2010. Harga perolehan 150.000, nilai sisa 24.000, dan umur ekonomis adalah 5 tahun dan bekerja selama 21.000 jam. Akhir tahun pelaporan adalah 31 Desember. Perhatikan, akhir tahun pelaporan adalah 31 Desember. Tetapi perusahaan membeli ini di tanggal 1 Agustus, bukan di tanggal 1 Januari 2010. Sehingga kita tidak boleh menghitung penyusutan itu sebagai 1 tahun penuh. Oke, jadi hanya dihitung mulai dari waktu pembelian atau perolehan pertama kali, yaitu tanggal 1 Agustus. Diminta hitung biaya depresiasi dengan 4 metode. Oke, ini ada di buku Anda nggak ya? Ada di buku Anda halaman 705. 705 dulu untuk metode garis lurus. Langsung saja yang straight. Depreciation base-nya 126.000 itu diperoleh dari mana? Dari 150.000 kurang 24.000 dibagi dengan 5. Jadi 1 tahun itu adalah nilainya adalah 9.000 ya. Bentar. Bukan, ini beda sama buku Anda. Jadi 126.000 bagi 5. 1 tahun itu 25.200 kalau garis lurus. Tetapi karena ini baru dibeli di 1 Agustus dan sudah mau dilaporkan depresiasinya di tanggal 31 Desember, maka harus disesuaikan. Dari 1 Agustus ke 31 Desember itu berapa bulan? Ada 5 bulan. Ya, ada 5 bulan ya. Oke, ada 5 bulan. Jadi 25.200 kali 5 dibagi 12. Sama dengan 10.500. Mohon maaf ini tidak kelihatan, saya juga tidak tahu kenapa. Ya. Jadi di tahun 2010 itu hanya partial year-nya hanya 5 bulan dari 1 tahun. Jadi 5 di sini nanti diisi 5 per 12. Sedangkan nanti di tahun 2011 otomatis ini sudah full 1 tahun semuanya. Jadi 2011 full 1 tahun, jadi dia tetap 25.200. 2012 juga demikian, 2013 demikian, 2014 demikian. Nah, 2015 tidak demikian. Kenapa? Karena ini dibeli 1 Agustus, otomatis nantinya dia akan berakhir juga di 1 Agustus tahun 2015, yang mana sampai tahun berakhirnya nanti, sampai habis umur manfaatnya, di tahun 2015 itu hanya berjalan selama 7 bulan. Seperti itu, masih ada 5 menit. Oke, lalu contoh berikutnya bagaimana kalau dia pakai activity method.
Kalau pakai activity method, otomatis 126.000 dibagi 21.000 jam selama 1 tahun, sehingga 1 jam itu nilainya adalah, penyusutannya adalah $6. Nah, asumsikan bahwa tadi 21.000 ini untuk 1 tahun ya. Nah, asumsikan di tahun 2010 yang hanya 5 bulan itu dipakai sebanyak ini untuk 5 tahun. Asumsikan tahun 2010 itu dipakai sebanyak 800 jam saja. Kayak gitu. Jadi langsung dikali dengan biaya per jamnya. Oke, kemudian ini untuk perhitungan jumlah angka tahunnya. Ini saya mungkin untuk materi ini saya tidak banyak bahas karena di PowerPoint saya juga tidak lengkap, in PowerPoint ini juga tidak lengkap. Jadi nanti Anda cukup melihat um, contoh di buku Anda halaman 705 dan 706. Begitupun untuk penyusutan dan penggantian aset tetap. Contohnya semua ada di buku Anda. Ya, jadi mohon nanti Anda baca-baca saja. Kayak misalnya ini membeli peralatan dengan estimasi umur ekonomi 10 tahun dan nilai sisa 10.000. Depresiasi yang telah tercatat adalah selama 7 tahun. Jadi ini maksudnya sudah berjalan 7 tahun pakai garis lurus. Nah, di tahun ke-8 ternyata um, total umur ekonomis bukan bukan 10 tahun ternyata, tetapi bisa sampai 15 tahun dengan nilai sisa yang bukan 10.000 tetapi 5.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Apakah jurnal dibuat untuk memperbaiki periode depresiasi dan hitung biaya depresiasi untuk tahun 2010? Jadi kalau di sini tidak ada jurnal yang diharuskan. Jadi tapi nanti hanya cukup ada di catatan atas laporan keuangan. Seingat saya seperti itu. Tapi mohon nanti Anda baca kembali di buku Anda itu di halaman 707 ya. Jadi cukup di catatan atas laporan keuangan dan ada perubahan di ini di neraca. Hanya menghitung perhitungannya saja. Jadi selama 7 tahun sudah ada depresiasi 350.000. Sehingga dengan demikian di tahun ke-8 artinya nilai bukunya sisa 160.000. Nah, 160.000 itu dihitung menggunakan penyesuaian tingkat penyusutan yang baru. Jadi ini nilai sisa yang baru 5.000. 5.000 lalu kemudian karena dia berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun dan sudah ada berjalan 7 tahun artinya sisa 18 tahun sisa 8 tahun yang akan didepresiasikan. Kemudian pakai garis lurus, tetap pakai garis lurus sehingga nanti per tahun mulai dari tahun 2010 biaya depresiasinya adalah 19.375. Nah, ini berikutnya berkaitan dengan penurunan nilai. Untuk materi penurunan nilai dan depresi mungkin akan saya bahas dalam satu kali pembahasan ya. Semoga waktunya cukup 15 menit untuk menghemat. Tapi mohon Anda tetap membaca lebih banyak di buku Anda. Oke, kita lanjut di part yang ketiga.